Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa melanjutkan taklim kita. Pertemuan kemarin zuhur kita kaji tentang hakikat iman. Ada 3 poin yang kemarin sampaikan. Pertama, bahwa iman ini bertingkat-tingkat. Kemudian yang kedua, iman ini harus utuh, tidak boleh sepotong-sepotong. Kemudian yang ketiga, iman itu yazid wa yanqus. Ada 1 poin yang belum kita sampaikan. Yang keempat, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hakikat iman ini tidak sekedar keyakinan. Beliau mengatakan laisal iman bitamani wa takhalli walakinal iman ma waqara fi qalbi wa saddaqa bihil amal. Beliau mengatakan bahwa iman itu bukan hanya sekedar keyakinan yang ada di dalam hati atau angan-angan yang menjadi keinginan manusia, tapi iman itu adalah ma waqara fi qalbi, keyakinan yang betul-betul mantap, pembenaran yang nyata di dalam hati, kemudian diucapkan lisan, wa saddaqa bihil amal, kemudian dibuktikan pada anggota amal. Makanya Rasul mengatakan iman itu butuh bukti. Nabi mengatakan as-shadaqatu burhanun, sesungguhnya sedekah atau kita mengeluarkan harta itu sebagian bukti dari iman. Makanya orang yang beriman pasti dia akan dermawan, dan orang itu kalau imannya lemah dia pasti pelit. Karena Nabi mengatakan la yastamiul iman was-sukhu wal bukhl fi qalbil mu'min. Sesungguhnya tidak mungkin kumpul di dalam hati manusia kikir sama iman. Kalau dia beriman pasti dermawan karena yakin semua harta yang dikeluarkan nanti kalau diserahkan kepada Allah, Allah akan balas. Makanya sedekah dari kata sodako, artinya membenarkan bahwa yang dikeluarkan kita yakin, kita membenarkan nanti pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Karena setan menakut-nakuti kita menjadi miskin dengan infak atau dengan sedekah. Padahal Nabi mengatakan ma naqasat mal bis sadaqah, tidak akan berkurang duit kita dengan sedekah. Cuman logika kita nggak bisa nerima, makanya harus membenarkan, ya, sedekah membenarkan, betul-betul tidak akan berkurang. Misalnya pemasukan 1 juta, pengeluarannya 1,5 juta, saya yakin kita kan tekor 500 tuh. Biasanya yang kita lakukan karena tekor 500 ngutang, ya, andalan orang sini biasanya ngutang. Akhirnya semakin berat hidup itu karena selalu antara pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang. Padahal Allah memberikan resep kalau kita mau bersedekah, nanti sedekah kita akan dikembangbiakkan. Dalam ayatnya itu man jaa bihasanatin falahu asru amsalihha. Siapa yang sedekah 1 kali, nanti Allah akan memberikan balas minimal 10 kali. Coba ini rumus dari Allah kita pakai. Misalnya pemasukan cuma 1 juta, pengeluaran 1,5 juta, kita tambahi sedekah 100.000. Nanti yang 100.000 akan dikembangbiakkan oleh Allah Ta'ala minimal menjadi 10 kali lipat. Karena tadi asro amsalihha, 10 kali lipatnya berarti jadi 1 juta. Sehingga 1 juta dikurangi 1,5 juta, kemudian ditambah infak lagi 100, itu nanti ketemunya jadi 1.900.000. Kalau 1 juta diinfaki 200, nanti ketemunya 2.800.000. Kalau ditambahi infaknya lagi 300, wah nanti jadi 3.700.000. Hitung-hitungan ayat tadi gitu ya. Ini matematika nggak ada nih hitung-hitungan kayak begini nih. Saya yakin sekolah dimanapun nggak ada hitung-hitungan 10 dikurangi 1 kemudian jadinya 19, itu nggak akan ada itu. Jamaah rahimakumullah, ini hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kalau ngitung tidak sebagaimana yang kita hitung, dan Allah dalam perhitungannya sangat cepat. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita balik ke masalah ini bahwa iman memang harus butuh bukti berupa amalan. Jadi keyakinan yang mantap diucapkan lisan, kemudian ada bukti pada amal. Karena kalau keyakinan saja tidak dilesankan belum diterima. Contoh Abu Thalib, itu dia sudah beriman betul dalam hatinya, waktunya, hidupnya, hatinya, semuanya diserahkan untuk Islam. Tapi sayangnya satu, dia melafadzkan kalimat keimanan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau. Ketika dia mau mati,
Saat itu kan dikelilingi oleh keluarga beliau, termasuk Rasulullah SAW. Ya, kemudian ketika dia mau meninggal ini sama Nabi ditalkin, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka indallah. Wahai pamanku, kamu ucapkan kalimat iman, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat ini nanti menjadi hujah kamu di hadapan Allah Ta'ala untuk masuk surga. Akhirnya gimana? Dia mati dalam keadaan mengikuti milahnya Abdul Muthalib, mati dalam keadaan tidak berada di dalam agama Islam, padahal hidupnya semuanya diserahkan untuk Islam. Itu kekurangannya satu, dia tidak mau melafatkan keislamannya. Akhirnya mati dalam keadaan kekafiran dan dia dikekalkan di neraka selama-lamanya. Cuman karena dia orang kafir yang baik, maksudnya baik itu dalam tanda kutip, dia selalu menolong Islam dan memberikan semuanya untuk Islam, maka dia walaupun disiksa di neraka tapi dapat dispensasi, yaitu dikasih diskon besar-besaran di neraka dengan disiksa yang sangat ringan. Maksudnya hitungan paling ringan di neraka itu dalam hadis disebutkan kakinya dikasih kerikil dari bara api neraka, kemudian otaknya mencair. Dan itu terus selama-lamanya. Bisa bayangkan kalau kita kena sulutan rokok terus selama-lamanya itu. Padahal ini panasnya luar biasa. Dan kita pakai logika saja, kalau organ yang paling bawah kena kerikil, kemudian otak yang paling atas itu, organ yang paling atas mencair, itu berarti kan kalau yang paling bawah kena panas kemudian yang paling atas mencair, itu berarti di bawah kepala tentu lebih parah lagi begitu. Dan itu khusus, ikhwanifidin, itu siksaan yang khusus dan yang paling ringan dan khusus hanya untuk Abu Thalib, karena dia orang yang hidupnya memang untuk Islam tapi tidak di dalam Islam. Mendingan itu daripada orang sekarang banyak yang hidupnya dalam Islam tapi tidak pernah untuk Islam. Makanya kita berdoa wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu para ulama mentafsirkan wala tamutunna illa wa antum syuhada, al maut fil Islam walil Islam. Itu kata Imam Mujahid dalam tafsir ayat surat Ali Imran tadi, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kita tidak boleh mati kecuali mati syahid, matinya di dalam Islam dan untuk Islam. Di dalam Islam dan untuk Islam. Karena ada yang mati di dalam Islam bukan untuk Islam. Banyak kan orang yang matinya dalam Islam tapi hatinya, kecenderungannya, pembelaannya, hartanya bukan untuk Islam, bahkan malah untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Ta'ala. Padahal dia orang Islam dohirnya, tapi hatinya ditinggal di rumah itu. Kemudian ada yang kebalikannya, diberikan untuk Islam, hartanya untuk Islam kayak Abu Thalib, tapi dia matinya tidak di dalam Islam. Maka setelah dilesankan, maka bukti yang ketiga itu adalah wasaddaqa bihil amal, dibuktikan dengan amal. Maka kalau sudah diikrarkan, diyakini, diikrarkan tapi tidak bukti pada amal, itu juga belum diterima. Contoh imannya iblis, laknatullah alaih. Iblis itu dia beriman, lesannya aja mengatakan dia tauhid, meminta umur panjang kepada Allah Ta'ala, tapi kaitan amal, dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Akhirnya Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sesungguhnya iblis itu enggan dan kafir, ya, karena dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifidin rahimakumullah, maka syarat-syarat ini kita penuhi dalam urusan apapun, mesti tiga ini terpenuhi. Antum beriman kepada Allah, yakin betul tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah dalam hati. Kemudian lisan kita melafadzkan kalimat tauhid, kemudian amalnya dengan tidak mengerjakan syirik. Antum beriman kepada Rasul, sama, tiga ini harus terpenuhi. Yakin betul bahwa Rasulullah itu adalah utusan yang dikirim untuk semua manusia. Kemudian antum ikrarkan lisan dengan kalimat syahadatul Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bukti pada amal adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah dan tidak melakukan amal kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dalam semua amal antum bersyukur, ya, diyakini dalam hati nikmat ini anugerah dari Allah, bukan hasil pinternya kita, bukan hasil usaha kita. Kemudian lisan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, diceritakan itu nikmat itu, syukur juga harus ada lisannya, karena Allah menyuruh kita begitu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan, ceritakan. Kemudian habis itu buktikan pada amal. Maksudnya amal, ya, ketika kita diberi nikmat, kita gunakan untuk mendukung ketaatan. Ikhwanifidin rahimahullah, itu hakikat iman. Selesai, kita lanjutkan sedikit bab baru tentang wa'duwah lil mu'minin, jaminan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Artinya ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin baik di dunia maupun di alam kubur ataupun di akhirat. Setar dari ayat Allah Ta'ala, Allah mengatakan surat Al-Kahfi ayat terakhir,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausin nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman maka dia dijamin akan masuk surga Firdaus. Para ulama menjelaskan bahwa ini jaminan di akhirat, di mana orang yang mendapat surga Firdaus di akhirat dia akan merasakan surganya di dunia. Maka saya sampaikan bagaimana balasan bagi orang-orang yang beriman langsung di dunianya, kemudian nanti di alam kubur dan di akhiratnya. Yang pertama, ini balasan atau buah dari keimanan yang Allah akan berikan langsung di dunia. Nabi mengatakan orang mukmin itu adalah an-nasru ala a'daihim. Yang pertama, mereka akan ditolong atas musuh-musuhnya. Jadi orang yang beriman dijamin oleh Allah Ta'ala, dia akan dilindungi, akan ditolong oleh Allah SWT atas musuh-musuhnya. Wa kana haqqun, kata Allah, wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi hakku, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukmin. Karena orang mukmin adalah orang yang aku lindungi. Innama waliyukumullahu alladzina amanu. Karena sesungguhnya walinya orang mukmin adalah Allah. Wali itu artinya pelindung dan penolong. Sehingga jangan macam-macam ini dengan orang mukmin. Siapa yang berani menyakiti orang mukmin itu akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Man 'adali waliyan." Dalam hadis qudsi itu Allah sampai mengatakan begini, "Man 'adali waliyan faqad adantu lahu bil harbi." Siapa yang berani menyakiti wali-waliku, yaitu orang mukmin, faqad adantu lahu bil harbi, maka berarti dia nantang perang denganku. Wah, ini antum ngerti ini info-info terbaru. Masya Allah, kalau kita nonton di media-media Islam itu, orang-orang yang berani menyakiti orang-orang mukmin, orang yang mendiskriminasikan para ulama, memojokkan, menjatuhkan, menganiaya, berbuat dolim, itu langsung mereka berurusan dengan Allah Ta'ala. Saya punya daftar 15 orang yang kena stroke atau sakit, ada yang pembuluh darah pecah, ada yang kecelakaan, ada yang masuk jurang dan sebagainya. Itu karena memang dia berani menyakiti para wali Allah SWT. Maka hati-hati sekali ini dengan orang mukmin, karena kita berurusan dengan mereka, ini berurusan dengan Allah Ta'ala. Mereka adalah manusia yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Memang satu sisi orang Islam ini dikepung musuh yang begitu banyak. Kita sudah sampaikan, ini kaum muslimin betul-betul dihabisi, dikriminalisasi, yaitu dari semua arah, sampai prediksi Nabi itu betul-betul terwujud. Saya dalam hadis kan disebutkan akan muncul nanti di akhir zaman, ya, kaum muslimin itu dalam hadis ini ghisa'un ka ghusa'isail, ya, yusika an tad'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi, saya khawatir betul nanti kalian akan mengalami nasib seperti makanan yang diwadahi qol'ah. Qol'ah itu semacam mangkok kecil tapi dikepung oleh orang-orang yang sangat kelaparan. Saya bayangkan ada mangkok kecil, makanannya cuma sedikit, dikepung oleh orang-orang besar-besar yang lapar-lapar. Itu nasibnya nasi yang ada di mangkok kecil itu apa? Kalau itu bukan nampan besar loh, mangkok yang kecil. Bisa jadi mungkin mangkoknya hancur itu karena direbut orang-orang yang lapar. Ya, nah, sampai Nabi mengatakan, ya ini nasibnya kaum muslimin nanti di akhir zaman seperti makanan yang ada di mangkok kecil yang diserang oleh orang-orang yang sangat lapar dari semua penjuru, kiri, kanan, depan, belakang. Kemudian para sahabat bertanya, hal nahnu yauma idin qalil, wahai Nabi, apakah kami jumlahnya sedikit? Nabi mengatakan, bal antum yauma idin kasir. Enggak, kalian ini banyak. Walakin ghisa'un ka ghusa'isail, tapi seperti apa ini, seperti buih saja, enggak punya kekuatan, enggak terakomodir, enggak menjadi kekuatan yang kokoh. Kenapa? Mereka punya penyakit yang disebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena ambisinya itu cuma dunia. Karena orang itu kalau sudah pikirannya dunia, enggak peduli agamanya dijual, enggak peduli saudaranya serahkan kepada musuh, nggak peduli anaknya, nggak peduli, semuanya dikorbankan. Karena Nabi mengatakan nasib orang yang sedang hubud dunia itu seperti kambing yang diserbu oleh dua serigala yang lapar. Madzibani ja'iani ursila ilal ghanam. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dikirim kepada kambing yang yang sedang merumput itu tidak lebih bahaya daripada orang yang sedang ambisi dunia. Jadi nasib orang yang sedang kemaruk dunia itu nasib agamanya seperti kambing yang diserang dua serigala lapar. Kambing, bayangkan nasibnya kayak gitu, gimana? Kira-kira bisa menang nggak kambing dengan serigala? Ikhwan fillah, saya pernah mikir-mikir. Tadi saya ngobrol dengan beberapa jamaah itu, ngomong gini, ini kalau
agama Islam itu produk manusia, itu sudah hancur sejak dulu kala itu. Alhamdulillahnya agama Islam ini adalah produk dari Allah Ta'ala. Coba kalau agama lain merasakan nasib sebagaimana agama Islam ini, wah sudah gulung tikar sejak dulu kala itu. Coba misalnya yang mengalami nasib seperti ini, itu yang dihabisi, yang dikriminalisasi, yang dipojokkan, yang didiskriminasikan itu adalah agama non Islam misalnya. Wah sudah habis-habisan sejak dulu itu. Ini alhamdulillahnya karena agama ini produk dari Allah Ta'ala dan Allah yang menjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Aku yang menurunkan Islam ini dan aku yang akan menjaganya. Ini yang pertama. Yang kedua, jaminan yang Allah berikan itu adalah ada mutaslitul kafirin. Orang-orang yang beriman ini tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Orang itu kalau betul-betul beriman akan dijamin oleh Allah Ta'ala mereka tidak akan dikuasai oleh orang kafir. Ya, tidak sebagaimana nasib kita. Bayangkan coba, sekarang yang berkuasa dari sisi apapun orang kafir. Budaya yang berkuasa adalah budaya kafir. Akidah yang paling menggurita akidahnya orang kafir. Sistem ekonomi kapitalis yang paling berkuasa juga sistemnya kafir. Termasuk hukum yang berkuasa juga hukumnya kafir. Di dalam Al-Quran jahiliyah ini ya, ada 3 model. Ada hamiyatul jahiliyah, yaitu keyakinan jahiliyah. Ada yang kedua tabarrujul jahiliyah, budaya-budaya jahiliyah. Dan yang ketiga hukmal jahiliyah, hukum jahiliyah. Jadi jahiliyah berkaitan hukum, jahiliyah berkaitan undang-undang tadi. Kemudian yang kedua jahiliyah berkaitan budaya, dan jahiliyah berkaitan dengan akidah. Dan di Indonesia tiga-tiganya yang berkuasa adalah ya, dari hukumnya, dari undang-undangnya, dari budayanya, itu adalah semuanya budaya mereka, orang-orang kafir dan jahiliyah itu. Coba dari sisi akidah saja, kalau kita lihat di kampung-kampung, ini kan agak kota ini, coba kalau di kampung-kampung itu, yang ngetren ritual-ritual mereka, semuanya ritual non-Islam itu, cuman dimodifikasi Islam aja. Coba ya kita bisa lihat lah kalau di kampung-kampung kan, acara-acara mereka ini hampir semuanya acara non-Islam itu, cuman dimodifikasi seakan-akan menjadi acara Islam. Makanya sampai Nabi itu mewanti-wanti betul, la adwa wala tiarota wala hammata wala nawa wala safar. Tidak ada adwa, penyakit karena dikirim orang. Itu sejak zaman Nabi dulu sudah ada dan dihilangkan. Sekarang ada itu penyakit-penyakit karena katanya dikirim orang. Itu keyakinan jahiliyah. Kemudian tiaroh itu meyakini kecelakaan karena burung. Wah, ini kalau ada burung lewat, ini siapa yang sakit, ini siapa yang mati. Ini zaman jahiliyah dulu ada dan sudah dihapus oleh Rasulullah. Sekarang hidup lagi. Di kampung-kampung itu punya keyakinan kalau ada burung lewat, wah ini burung gagak, oh ini berarti ada orang mati nih. Kalau ada ular kecil lewat, wah ini siapa? Ini hari sial, ini hari Selasa kok ada ular lewat katanya. Ada cecek jatuh aja karena kepleset, wah ini hari apa nih? Ada cecek kepleset ini, wah ini berarti hari sial. Masya Allah, itu keyakinan jahiliyah itu. Nah yang kedua budaya. Ehwadibidin rahimahullah, saya tinggal di wilayah Tawangmangu yang di situ pusatnya wisata. Ya, itu kalau malam tanggal 1 Januari tahun baru itu, Masya Allah saya ngelihat mata kepala. Biasanya saya ngisi kajian kalau pas malam tahun baru itu pulang macet total itu. Karena apa? Ratusan bahkan ribuan remaja-remaja Islam ya, itu nunggu pergantian malam tahun baru. Mereka nunggu sejak sore sampai nanti kalau mendekati jam 00.00 itu. Jam berapa itu? 00 itu. Nah, jam 12 ya bukan 0, tapi jam 0 bukan jam 12. Pokoknya pas pergantiannya itu nanti kurang 10 detik. Wah, mereka sudah siap-siap itu. 9, 8, 7 sampai nanti 3, 2, 1. Kalau sampai angka 1, wah langsung lonceng itu dibunyikan, toeng toeng. Habis itu kemudian mereka mukuli genderang, brang. Kemudian habis itu ngapain? Beledos ke kembang api, duar begitu, Masya Allah. Habis itu setelah itu mereka niup trompet, prat, Masya Allah. Saya perlu sampaikan, lonceng itu budayanya Nasoro, kemudian kembang api itu Majusi, kemudian pukulan-pukulan genderang itu budaya agama Romawi dulu itu, kemudian trompet itu budayanya Yahudi. Jadi saat itu kaum muslimin mengamalkan 4 syariat agama lain, coba bayangkan, dan itu semua yang melakukan kaum muslimin. Jadi 4 ritual agama itu dilakukan bareng pada saat itu. 4 agama dilakukan sekaligus. Itu menunjukkan bahwa budaya yang paling menggurita dan paling menguasai adalah budaya-budaya kafir. Ikhwani fillah rahimahullah. Maka
kita betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala ya, untuk bisa tetap kokoh atas iman ini, biar ke mereka tidak semena-mena dan tidak bisa menguasai kaum muslimin. Terutama yang paling berat berkaitan dengan hukum. Ini hukum yang berkuasa adalah ketika hukum bukan Islam itu, maka otomatis kaum muslimin selalu akan tertindas, teraniaya. Ada satu ayat sebagai penutup, yang ayat ini betul-betul bagi saya ini sangat mengerikan. Karena ayat ini kok kalau terterap di Indonesia itu hancur betul. Kenapa? Allah mengatakan begini dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha idza arada ayyuhlikal qaryah amarna mutrafiha fafassaku fiha fahaqqal qaul fadammarnahum tadmira. Kata Allah ya begini, perhatikan, Allah mengatakan, Allah itu kalau pengen menghancurkan suatu negara atau suatu negeri ya, itu caranya apa? Ada 3 cara. Pertama, amarna mutrafiha, para petinggi-petinggi negaranya kami kirim perintah. Artinya kami dakwai para pimpinan-pimpinan petinggi negaranya itu. Mutraf itu orang kayanya dan para pemegang kekuasaan. Kemudian anehnya ya, itu setelah dikirim nabi atau para dai untuk mengingatkan para mutrafnya tadi, itu mereka kemudian bantah, fafassaku fiha, mereka menolak, mereka membantah. Kemudian fahaqqal qaul, justru malah mereka membuat kata-kata yang makar untuk menjatuhkan dai yang dikirim tadi. Kemudian Allah murka, fadammarnahu tadmira, maka kemudian aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Contoh gini, ketika Allah menghancurkan Fir'aun, itu saat itu Allah kirim Nabi Musa, kemudian mendakwai para mutrafnya, Fir'aun, pejabat tinggi negaranya, kemudian orang-orang kayanya, si Haman, kemudian siapa, Korun. Itu kemudian mereka menolak dakwah Nabi Musa, malah membuat makar. Akhirnya apa? Musa malah mau dibunuh coba. Akhirnya Allah murka, mereka ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian habis itu Allah menghancurkan negeri Samud, sama caranya, dikirim Nabi Hud, kemudian mereka menolak, kemudian malah membuat makar, Nabi Hud mau dibunuh, Allah hancurkan mereka. Nabi Lut juga sama, Allah menghancurkan negeri Sodom itu ketika mereka berbuat maksiat pol-polan, itu Allah kirim para dai-nya termasuk Nabi Lut alaihissalam, kemudian para mutrafnya itu dikumpulkan, didakwai, mereka menolak, bahkan kemudian malah bikin makar, bahkan Nabi Lut diusir. Akhirnya Allah hancurkan negeri itu. Hampir semua negeri, coba antum lihat, semua negeri cara Allah menghancurkan sama. Ini kalau diterapkan di Indonesia itu saking dolimnya, kemudian Allah kirim para dai untuk menjelaskan para mutrafnya tadi, Pak Kapolrinya atau Pak siapanya yang didakwai, para petinggi-petinggi negara, mereka nggak mau terima dakwah itu, justru malah menolak, kemudian malah bikin makar, yang nggak salah dibikin salah, gimana caranya biar salah, caranya gimana biar masuk penjara. Itu nanti habis itu Allah mengatakan fadammarnahu tadmira, aku akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Wah, ayat ini kalau mereka tahu itu merinding loh harusnya itu. Karena Allah kalau menghancurkan caranya gitu. Pertama mereka berbuat maksiat seenaknya, sudah dikirim para dai itu biar mereka sadar, tapi malah mereka menolak. Bahkan semakin menolak, semakin keras permusuhannya, kemudian bikin makar. Maka ayat berikutnya itu, nanti aku hancurkan sehancur-hancurnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.